Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ke-28 ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah saum Ramadan yang diawali dengan ibadah sahur, yang semoga ibadah sahur yang baru saja kita laksanakan Allah limpahkan keberkahan dan juga menjadi awal ibadah kita di bulan Ramadan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi malam mungkin kita membahas tentang bagaimana caranya agar di tengah kondisi sekarang bagi saudara kita atau bahkan bagi diri kita pribadi yang di tengah kondisi pandemi saat ini mengalami ujian cobaan dari Allah berupa berkurangnya penghasilan yang secara tidak langsung itu juga berdampak terhadap perekonomian pribadi maupun keluarga. Ada 3 hal yang kemarin disampaikan. Pertama adalah kita tingkatkan syukur ketika memang kondisi itu kita alami, karena sejatinya meningkatkan syukur adalah bukti bahwa kita percaya akan nikmat Allah tak pernah henti meskipun di tengah kondisi seperti saat ini. Dan berikutnya adalah bagaimana kita menguatkan istighfar kita, karena istighfar juga menjadi salah satu jalan turunnya pertolongan Allah kepada kita. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan, karena sesuai dengan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu kemudahan baginya dan akan dibukakan rezeki dan akan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Dari situ juga kita melihat bahwa tak hanya sekedar dari kita pribadi ketika kondisi itu melanda kita, tapi juga sebagai bentuk soliditas kita selaku umat muslim adalah membantu sesama muslim yang lain. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Maka dari itu penting bagi kita untuk dalam kondisi saat ini meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama muslim, minimal saudara-saudara kita yang berada di wilayah jangkauan kita. Bisa jadi saudara-saudara kandung kita sendiri yang memang saat ini terdampak, bisa juga tetangga-tetangga kita, sehingga penting bagi kita juga selaku umat muslim memiliki sifat aware, memiliki sifat peduli. Jangan sampai di tengah kondisi seperti saat ini juga kita hanya memikirkan diri kita pribadi saja. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah sebetulnya kalau kemarin ujian untuk diri kita pribadi selaku hamba Allah, maka di tengah kondisi saat ini juga merupakan ujian bagi kita sesama muslim. Sejauh apa peran kita, sejauh apa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disampaikan bahwa jalinan cinta, kasih dan simpati seorang mukmin seperti layaknya tubuh.
Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka merambatlah ke seluruh anggota tubuh yang lainnya, sehingga sama-sama tidak bisa tidur dan semuanya merasakan demam yang sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka di sini juga ujian tentang kekuatan jemaah. Jika kita ada melihat mungkin sebagian dari kita ketika kondisi saat ini, hal yang pertama dilakukan mungkin bisa jadi mengamankan terlebih dahulu diri dan keluarganya. Maka jangan sampai itu berhenti di situ. Selanjutnya adalah mewujudkan kepedulian kita kepada sesama muslim yang lain dengan berjamaah dan memperhatikan apakah saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita, bahkan masyarakat muslim yang berada dalam jangkauan kita. Lebih global lagi, memperhatikan muslim yang jangkauannya lebih luas lagi, gitu ya. Disitulah peran kita, karena jika kita tidak menunjukkan kepedulian kita kepada sesama anggota muslim yang lain, maka sesungguhnya kita tidak memberlakukan hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah juga mengatakan bahwa sesama mukmin itu merupakan bersaudara. Dan wujud persaudaraan itu diwujudkan dengan jalinan cinta, kasih, dan simpati yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Maka dari itu penting bagi kita, masyaallah muslimin, ada 3 hal sebetulnya yang perlu kita perhatikan ketika dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah kita melihat kondisi sekitar. Tidak cukup hanya melihat, ya. Maka yang berikutnya, yang kedua adalah turut merasakan. Ketika kita melihat saja mungkin tidak cukup, merasakan. Bukti merasakan itu adalah dengan kita bisa berdialog dengan mereka, kita bisa bertanya, ya, memberikan support kepada mereka, sehingga dari setelah melihat maka merasakan itulah sebagai wujud cinta kasih kita sesama umat mukmin. Ya, dan yang ketiga adalah selain kita melihat kondisi sekitar, melihat saudara kita, merasakan apa yang dirasakannya, yang berikutnya tidak cukup hanya merasakan, tapi juga jika kita memiliki kemampuan untuk membantu, maka dianjurkanlah untuk membantu. Bisa membantu secara personal atau bisa membantu secara jemaah. Inilah sebagai bukti nyata bahwa umat muslim itu memiliki keterkaitan hati, ya, ta'alluqul qulub, ya, atau ikatan hati yang begitu kuat. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, kenapa kita senantiasa di setiap zikir pagi dan sore untuk senantiasa memanjatkan doa ini? Maka ketika keterikatan hati semakin kuat, maka sejatinya yang hadir adalah kondisi saling membantu, saling bahu-membahu, saling memotivasi, yang pada akhirnya juga itu semakin meningkatkan, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak lain bahwa umat muslim itu satu tubuh. Sehingga dalam kondisi seperti saat ini memang beberapa anggota tubuh kita malah mengalami kesakitan. Maka dari itu ketika kita merasakan, maka tidak hanya sekedar merasakan, tapi juga bagaimana cara mengobatinya, gitu. Kekuatan jamaah di sini memang begitu kuat, sehingga jika kita merasa tidak mampu ketika membantu secara individu, mengobati secara individu, maka hadirnya jamaah itu sebagai wasilah agar kita bisa mewujudkan kepedulian kita kepada saudara-saudara muslim yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, dan juga tak lupa kita intinya berdoa agar kondisi seperti saat ini segera berlalu, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik lagi untuk umat, ya, kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, dan semoga itu berdampak pula terhadap nilai kebermanfaatan kita yang jauh lebih besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.